Haris. Hari berselang. Aku sudah siap dengan segala bukti dan akan kubawa ke rumah Khalid. Sudah setengah jam aku berusaha menghidupkan mobil, tapi entah kenapa kendaraan ini justru mengulah. Kula napas berat, lalu turun dan mencoba menelpon taksi online. Setengah jam menunggu, tiba-tiba kendaraan pesananku itu menelpon. Maaf sebelumnya Pak, mobil yang saya kendarai mogok, tapi saya sudah menghubungi rekan kerja saya. Insya Allah 15 menit lagi dia sampai ke rumah Pak Haris. Kesal bukan kepalang, tapi ku coba bersabar. Setelah taksi tersebut sampai di rumah, lekas kaki ini terangkat, menaiki kendaraan tersebut. Dengan perasaan tak menentu, aku terus menghitung detik jam yang berputar. Terasa amat sangat lambat, hingga kurang lebih 1 jam, taksi yang kutumpangi berhenti di depan pagar rumah milik Khalid. Lekas diri menuruni kendaraan itu. Dengan langkah sedikit bergetar, ku menjejak halaman rumah. Tapi kenapa rumah ini terlihat begitu sepi? Aku menekan bel masuk, tak ada yang membuka. Tidak ingin menyerah, diri lekas menekan tombol panggilan ke ponsel Khalid. Tut, syukur langsung diangkat. Halo Riz. Khalid, kamu di mana? Aku sedang di bandara. Di bandara? Hendak perjalanan kemana? Bukan aku, tapi Ana. Ana? Dia mau kemana? Katanya dia ingin ke Semarang. Tiba-tiba dia merasa ingat pada sebuah kampung di kota itu dan berharap jika kali ini ingatannya akan menuntun pada kebenaran. Astagfirullah, apa pesawatnya sudah berangkat? Sudah Riz, baru saja lepas landas. Apa? Sebenarnya ada baris, katakanlah. Aku memang bodoh. Harusnya kemarin ku katakan padamu, jika anak itu adalah istriku, Khalid. Kamu serius? Aku tidak bercanda, Lik. Kalau begitu, kejarlah dia. Aku terdiam sejenak. Tapi kali ini, aku tidak ingin lagi kehilangannya. Aku akan menyusulnya ke Semarang. 1 hari berselang dari keberangkatan Ana. Aku sampai di Semarang. Alamat rumah yang dituju istriku sudah ku kantongi. Ku sewa mobil untuk mengantarku kemana aja selama di Semarang. Dan tujuan pertama adalah kediaman keluarga Ana. Masih terpantau dia ada di rumah itu. Ternyata, walau amnesia, dia tidak salah mengingat rumah pamannya di Semarang ini. Seketika, senyum terkembang di bibir. Aku masih punya waktu untuk merujuk Ana sebelum masa idahnya selesai. Rencana pertama akan aku mulai dari esok pagi. Aku menekan bel masuk beberapa kali hingga pintu terbuka. Ana yang membukakan pintu tersebut. Terasa dada ini bergemuruh hebat. Takut dia mengenalku dan mengusir begitu saja. Tapi ternyata, ada apa Mas? Dia benar-benar tertipu dengan penampilanku. Ini ada pesanan dari seseorang, Mbak. Ana melihat kotak yang ada di tangan ini, lalu perlahan jemarinya terulur untuk meraih. Apa ini? Saya tidak tahu, Mbak. Saya hanya ditugaskan untuk memberi saja. Dia tercenung sejenak. Baik, saya terima. Aku langsung berbalik badan. Semoga hadiah ini bisa sedikit membuka ingatannya pada masa lalu. Coklat dan buket bunga mawar adalah hadiah yang sering kuberi padanya. Tidak lupa, aku menulis sebuah kartu ucapan dengan bunyi, semoga hadiah ini bisa membuka ingatanmu pada masa lalu, dari seseorang dari masa lalu. Apa reaksinya ya? Rasanya ingin tahu. Hari kedua aku di Semarang,
Pagi-pagi, aku sudah duduk mangkal di depan rumah kediaman Ana. Dia tampak keluar dari pagar dan menaiki salah satu ojek yang mangkal tak jauh dari rumahnya. Lekas diri membuntuti. Terlihat Ana keluar masuk beberapa toko. Ku beranikan diri berpura-pura menyenggolnya. Astagfirullah. Ana menjatuhkan barang yang ada di tangan. Lekas aku membantunya, memungut. Maaf, saya tidak sengaja, ucapku lirih. Dia menatap wajah ini. Ana, aku menyapanya. Dia terhenyak dan masih terdiam membaca wajahku. Apa kabar, An? Lama tak bertemu. Kapan kamu kembali ke Semarang? Dia semakin tercenung, masih tak menjawab. Aku kembali melempar pertanyaan. Kau punya waktu sebentar. Aku ingin mengajakmu ngopi. Dia masih bergeming. Oh ya, sebelumnya, kenalkan, namaku Haris. Matanya menatap jemariku yang kuulurkan sebagai tanda perkenalan. Kamu mau kan duduk ngopi sebentar, An? Kuharap dia mengangguk. Dan yes, Ana benar mengiyakan ajakanku. Kami duduk tak jauh dari sebuah kafe dari tempat tadi bertemu. Anda mengenal saya? Tanyanya. Setelah kami duduk dengan posisi saling berhadapan. Tentu, saya sangat mengenalmu. Kita teman satu kampus. Bukan. Kita rekan kerja di Semarang ini. Bukan, di Jakarta. Kebetulan aku kemari ada keperluan dan surprise ketemu kamu di sini. Sebenarnya banyak hal yang hilang dari ingatanku sebab aku baru saja mengalami kecelakaan. Oh ya, jika kamu mau, aku bisa membantumu mengingatkan sedikit tentang masa lalu. Dua netranya menatapku tak percaya. Lalu seketika dia bangkit. Maaf, saya harus pamit. Takut kecarian karena terlalu lama ke pasar. Dengan tergesa dia pergi menjauh. Aku hanya menghela napas panjang. Tak mengapa, kamu masih tak mengingat apapun. Tapi aku akan terus berusaha, An, hingga ingatanmu kembali dengan tanpa paksaan apapun. Dan jika saat itu telah tiba, aku akan bersujud memohon kau kembali pada diri ini. Bersambung.